warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Ini adalah part 2 ya dalam menanggapi video dari Gracia Pelo yang kali ini membahas masalah kitab Ibnu Rus mengenai zina. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Di dalam Bidayatul Mustahid dijelaskan definisi zina dalam hukum Islam, definisi zina dalam syariat Islam itu segala hubungan seks di luar pernikahan yang sah. Ini satu. Di luar pernikahan yang sah ini ada perkecualian untuk Muhammad. Kalau saya sudah menceraikan istri saya, maka istri saya tidak terikat pernikahan yang sah. Orang yang saya ceraikan belum merujuk, yang belum diakad nikah ulang, saya tidak boleh menyetubui orang yang saya ceraikan. Tapi mengenai orang yang sudah diceraikan ini ada perkecualian di dalam Al-Quran. Hanya Muhammad yang punya hak prerogatif. Dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh menyetubui, meniduri siapapun yang telah dia ceraikan. Definisi zina kedua di dalam Bidayatul Mustahid adalah hubungan seks selain subat. Subat itu suatu hubungan seks yang jadi perdebatan. Ini boleh atau tidak boleh. Karena kasus hubungan seks macam ini adalah perdebatan, itu yang dibilang subat. Juga hubungan seks selain dengan budak. Karena di dalam Islam, hubungan seks dengan budak, baik dia perawan, janda, ataupun sudah punya suami, itu bukan zina, itu halal dan diizinkan. Bahkan ayatnya sudah jelas di dalam surah Al-Mu'minun nomor 5-6, 7, surah An-Nisa nomor 24, eksplisit menjelaskan bahwa memang diizinkan. Ini ayat, ini hukum. Ini hak prerogatif Muhammad ya, bahwa dia boleh menggauli mantan istrinya. Saya bacakan surah Al-Ahzab 51. Kamu Muhammad boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, di antara istri-istrimu. Dan boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Jadi Muhammad boleh menahan diri untuk menggauli siapa istrinya yang mana. Muhammad diizinkan untuk menggauli siapa saja dari istri yang dia kehendaki. Bahkan andai kata ada istri yang dia ceraikan, perempuan-perempuan yang dia ceraikan, dia ingin menggaulinya, itu diizinkan oleh Allah di dalam ayat ini.
Dan perbuatan itu tidak ada dosa bagi Muhammad. Ini ayat khusus prerogatif untuk Muhammad. Kalau kita tanya, kenapa ada ayat kayak semacam ini? Biasanya sih ustadz-ustadz akan berkata, ini karena Allah sayang sama nabinya. Gitu loh. Kalau Islam mengatakan ini zina, zinahnya Islam itu pasti zinahnya Kristen. Tapi kalau orang Kristen mengatakan ini zina menurut kategori Kristen belum tentu zina menurut definisi Islam. Karena banyak hal yang dikategorikan zina dalam kekristenan, di dalam hukum Islam itu halal dan boleh dilakukan. Seperti meniduri istrinya orang lain, jikalau istrinya orang lain itu tawanan perang, ini boleh. Bahkan budak itu boleh ditiduri tanpa dinikahi secara sah, jadi hanya sebagai objek pelampiasan seksual. Dalam Islam, itu kategorinya milkul yamin. Jadi yang dilarang Islam dalam kategori zina, pasti dilarang Kristen. Tapi yang dilarang Kristen, ini zina dalam Kristen belum tentu dilarang Islam. Ini definisi ini tolong dipahami dulu supaya kita jangan salah paham dan jangan sekali-kali kita keliru. Ternyata yang dipahami Islam itu seperti ini. Oh, saya salah sangka, saya keliru. Jangan sampai kita memfitnah Islam ya. Tidak baik kalau kita memfitnah. Nih, Islam diizinkan poligami, Kristen tidak boleh. Bersetubuh di luar pernikahan yang satu boleh kalau kita menyetubui budak dan tawanan-tawanan perang wanita. Di Kristen tidak boleh. Bersetubuh di luar ikatan pernikahan itu zina. Islam boleh. Boleh menyetubui istri orang lain. Jadi kalau ada budak yang sudah punya suami atau wanita tawanan perang dan dia masih memiliki suami, di dalam hukum Islam, di dalam fikih boleh disetubui. Kita mengizinkan boleh menikahi anak wanita bocah di bawah umur. Yang mana di dalam hal ini, di dalam kekristenan ini tidak diizinkan karena dianggap tidak punya etika. Islam beda, dia punya aturan, norma-norma yang berbeda dengan aturan Kristen. Di dalam Islam, di surah At-Tahrim, diizinkan seorang muslim menikahi istri anak angkatnya. Jadi mantunya sendiri, jikalau dia mantan istri dari anak angkat kita, setelah dia diceraikan oleh anak angkat kita, boleh dinikahi oleh mertuanya. Setelah melihat penjelasan dan pemahaman Gracia ini terkait pandangannya mengenai ayat Al-Quran, kita tambah senyum kita. Kenapa saya berkata seperti itu? Sebelumnya saya kutip dulu yang ditampilkan oleh Gracia mengenai pengertian zina menurut kitab Ibnu Rus Bidayatul Mustahid. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Om Gracia, kenapa mengambil rujukan dari kitab Ibnu Rus? Padahal kitab Ibnu Rus ini hanya mengutip pendapat dari keempat tokoh mazhab. Kenapa tidak langsung mencari makna zina menurut ajaran Islam? Ini akan merepotkan cara belajar Om sendiri nantinya, karena Om Gracia yang notabene masih keliru dalam menyimpulkan dan memahami ayat Al-Quran, tapi belajarnya langsung mengutip pemikiran filsuf Islam. Dua kata untuk Om Gracia, sangat nekat. Mau bukti? Definisi zina menurut kitab Ibnu Rus adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena kepemilikan budak. Baik, mari kita ulas ya. Seks selain pernikahan yang sah, ini poin pertama. Nah, dalam hal ini Om Gracia mengatakan bahwa seks selain pernikahan yang sah ini berlaku khusus kepada Nabi Muhammad, kepada mantan-mantan istrinya dengan membawa ayat Al-Quran. Saya kutip dulu ayatnya. Al-Quran surah Al-Azab ayat 51 yang berbunyi, engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka atau para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah kau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui, Maha Penyantun. Nah, di sini saya potong ke kalimat yang diklaim Gracia ya.
Dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Dari kalimat ayat ini, Gracia mengklaim bahwa Rasulullah dibolehkan menggauli istri-istrinya yang telah diceraikan. Artinya hal tersebut sudah masuk dalam seks selain pernikahan sah. Perhatikan kata yang saya kapitalkan. Ada terjemahan memakai kata yang telah kamu cerai, dan ada pula yang menerjemahkan dengan memakai kata yang telah kamu sisihkan. Jika kita melihat tulisan Arabnya dalam ayat tersebut, kata azalta ini artinya yang disisihkan. Nggak usah susah-susah, coba aja terjemahin ke Google kata azalta ini, pasti ketemu kata memisahkan. Loh Eza, berarti yang penerjemah yang mengartikannya dengan yang dicerai itu salah ya? Sama sekali tidak salah, karena yang dimaksudkan adalah bukan cerai dalam talak. Disinilah kita harus jeli melihat atau memahami konteks ayat Al-Quran. Makanya kita dianjurkan untuk berpatokan kepada tulisan aslinya, alias kita kembalikan ke Arabnya. Jika dari sudut pandang teks dari ayat tersebut, Om Gracia keliru 100% dalam memahaminya. Sebab turunnya ayat ini saya pakai kalimat saya sendiri ya. Karena di antara istri-istri Nabi saat itu lebih mengejar kesenangan dunia, di mana Nabi Muhammad hidup dalam kesederhanaan tanpa kemewahan. Maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud untuk menceraikan beberapa istrinya. Bermaksud menceraikan di sini udah cerai apa belum, Om Gracia? Tentu belum lah. Nah, karena khawatir dicerai, maka istri-istri Nabi ini menghadap Rasulullah untuk menyatakan kerelaannya untuk tetap hidup bersama Nabi dalam keadaan bagaimanapun juga, karena mereka lebih mengutamakan segi kehidupan agama daripada kesenangan duniawi. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, berikanlah kepada kami sebagian harta engkau dan kami serahkan diri kami kepada engkau. Lakukanlah apa yang engkau kehendaki dan biarkanlah kami tetap seperti sedia kala, alias jangan dicerai." Nah, maka turunlah ayat Al-Ahzab ayat 51 ini dengan Allah memberikan hak khusus kepada Nabi. Lalu Nabi menangguhkan menggauli beberapa istrinya seperti Ummu Habibah, Maimunah, Sa'adah, Sofiyah, dan Juwariyah. Terhadap kelima istri Nabi ini, Nabi tidak mengatur giliran bermalam secara teratur. Adapun terhadap istri-istrinya yang 4 orang lagi, yaitu Aisyah, Hafsah, Zainab, dan Ummu Salamah, beliau mengatur bergiliran untuk bermalam, mempersamakan pembagian pakaian dan makanan. Dengan demikian, maka pemberian yang hak kepada Nabi tentang pergaulannya dengan istri-istrinya tidak lagi akan menimbulkan rasa cemburu dan sedih dalam hati mereka, dan menerima mereka dengan rela perlakuan Nabi terhadap masing-masing mereka. Jika dilihat asbabun nuzul ayat tersebut, ada tidak pernyataan bahwa Rasulullah telah menceraikan istrinya? Kan gak ada. Bedakan kalimat Rasulullah bermaksud menceraikan istri-istrinya dengan kalimat Rasulullah telah menceraikan istri-istrinya. Saya kasih analogi sederhana Om Gracia. Eza punya uang 150.000. Yang 50 saya kantongin dan yang 100 saya sisihkan atau pisahkan dulu, tidak saya pakai. Apakah yang 100 ini bukan milik saya lagi? Tentu tetap milik saya. Jadi konteks ayat ini berbicara kebebasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal menggauli istri-istrinya dan menggilir istri-istrinya yang dia ingini atau kehendaki, walaupun istri-istri yang telah dia sisihkan. Inilah pengkhususan bagi Rasulullah dari Allah. Dan tentu hal ini tidak berlaku untuk umatnya yang berpoligami. Karena apa? Karena bagi umatnya yang berpoligami, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah mampu bersikap adil. Adil dalam artian membagi giliran malam, nafkah, tempat tinggal, maupun pakaian. Membagi giliran malam pun tidak boleh random, sesuai dengan yang dikehendaki suami. Insya Allah lah di lain waktu kita bisa membahas masalah poligami ini dengan lebih detail lagi ya. Nah, jadi klaim Gracia bahwa surah Al-Ahzab ayat 51 adalah pengkhususan Nabi Muhammad untuk menggauli istri-istrinya yang telah diceraikan itu sangat keliru. Terbukti kan kenekatan cara belajar dan memahami Al-Quran sangat lihai dalam menggiring stigma. Lanjut lagi.
Berbicara mengenai zina, Om Gracia mengatakan bahwa zina dalam Islam sudah pasti zina dalam Kristen, dan zina dalam Kristen belum tentu zina dalam Islam. Saya katakan ini asumsi bunuh diri ya Om Gracia. Mau bukti? Mari kita buktikan poin-poin yang diambil Gracia dalam mengklaim asumsi bunuh dirinya. Yang diizinkan dalam Islam. Pertama, poligami. Apakah dalam Kristen dilarang poligami? Apakah ada ayatnya yang melarang? Ayatnya ada. Ini terdapat dalam 1 Timotius 3 ayat 2 yang berbunyi, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Nah, dari ayat tersebut memang benar itu adalah ayat larangan berpoligami. Tapi ayat ini dikhususkan untuk penilik jemaat atau pengurus dan aktivis gereja. Mari kita lihat ayat lainnya. Matius 19 ayat 4-6 yang berbunyi, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Om Gracia, ayat tersebut bukanlah ayat larangan berpoligami. Ayat tersebut menyiratkan bahwa sebuah ikatan pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral dan suci, dan jangan menggampangkan untuk berpisah atau bercerai. Dalam Islam pun ini sama, tidak ada bedanya karena Allah sangat membenci yang namanya perceraian. Tetapi bukan berarti poligami dilarang. Saya tekankan untuk yang ke-1000 kalinya. Poligami dalam Islam itu hanya sebuah solusi, tidak mesti atau wajib dilakukan. Maka Allah menyarankan jika tidak mampu bersikap adil, cukup satu istri saja. Mungkin Om Gracia mikirnya kalau poligami dalam Islam itu gampang ya, seperti beli gorengan di warung. Dan ternyata ayat tentang aturan berpoligami dalam Alkitab ternyata ada. Check this. Ulangan 21 ayat 15-16 yang berbunyi, apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang ada anak sulung. Berikutnya, Keluaran 21 ayat 10. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaian, dan persetubuhan dengan dia. Nah, jadi poin poligami yang Om Gracia katakan bahwa dalam Islam diizinkan dan di Kristen dilarang poligami, ini sudah gugur alias bunuh diri. Seakan aku ini tidak bisa bahagia. Mungkin ini bisa membantu. Poin berikutnya tentang menggauli budak atau tawanan perang dalam Islam diizinkan, sedangkan dalam Kristen tidak boleh. Mari kita buktikan. Perbudakan telah ada sebelum Rasulullah lahir dan berlaku di Romawi, Persia, Babilonia, Yunani, dan tempat lainnya. Al-Quran mengisahkan perbudakan telah ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam yang dilakukan oleh Fir'aun. Perlakuan terhadap budak pada masa pra-Islam sangat tidak manusiawi. Salah satu contohnya adalah kedokteran Persia yang sering melakukan percobaan dan penelitian dengan menggunakan tubuh budak. Bukti yang menyatakan budak telah ada sebelum manusia mengenal peradaban tulis-menulis adalah kuburan prasejarah di Mesir yang menunjukkan sejak 8000 sebelum Masehi. Menurut ahli sejarah, perbudakan mulai ada sejak pengembangan pertanian sekitar 10.000 tahun lalu. Para budak terdiri dari para penjahat atau orang-orang yang tidak dapat membayar hutang dan kelompok yang kalah perang. Pertama kali ada perbudakan adalah di daerah Mesopotamia, yaitu wilayah Sumeria, Babilonia, Asiria, Kaldea, yaitu kota-kota yang perekonomiannya dilandaskan pada pertanian. Nah, pada masa itu orang berpendapat bahwa perbudakan merupakan keadaan alam yang wajar, yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun.
Berbagai cara ditempuh seperti menaklukkan bangsa lain, lalu menjadikan mereka sebagai budak atau membeli dari para pedagang budak. Nah, jadi menurut Gracia bahwa budak atau tawanan perang boleh digauli walaupun dia telah bersuami. Sekali lagi, cara Anda belajar dan memahami itu gimana sih, Om? Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar bin Maisarah Al-Kawariri, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah, dari Salih Abu Al-Qalil, dari Abu Al-Qamah Al-Hashimi, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa pada saat perang Hunain, Rasulullah SAW mengirim ekspedisi ke wilayah Autas. Kemudian mereka bertemu dengan musuh dan terjadilah pertempuran. Akhirnya mereka dapat mengalahkan musuh dan berhasil menawan musuh. Di antaranya adalah tawanan wanita. Seakan-akan para sahabat Rasulullah keberatan menggauli mereka karena mereka memiliki suami-suami yang masih musyrik. Maka Allah menurunkan ayat mengenai hal itu. Dan diharamkan bagi kamu mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 24 ya. Maksudnya mereka halal bagimu setelah idah mereka habis. Hadis riwayat Muslim. Om Gracia tahu masa idah kan? Kalau belum tahu coba cari di warung gorengan Om. Maksudnya di Mbah Google. Kemudian Gracia mengklaim bahwa dalam Islam menggauli budak yang memiliki suami boleh digauli. Om, coba saya minta dalil yang membolehkan hal tersebut. Ditunggu ya. Berbicara tentang milkul yamin yang merupakan akad atau hubungan kepemilikan seorang tuan terhadap budak atau hamba saya, baik budak yang diperoleh dari peperangan, dari hasil pembelian maupun sebab kepemilikan lainnya yang dibenarkan syariat. Saya kutip ayatnya dulu ya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 5-7 yang berbunyi, mereka, orang-orang yang beruntung, adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, kecuali kepada pasangan atau hamba saya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, seorang pemilik budak wanita dapat menggauli budak wanitanya tentu dengan beberapa ketentuan. Salah satunya yaitu kebolehan seorang tuan berhubungan intim dengan budak perempuannya. Diisyaratkan budak tersebut adalah milik penuh, bukan milik bersama dengan orang lain atau kongsi, baik dimiliki langsung dari hasil peperangan, pembelian, pemberian, dan sebab-sebab kepemilikan lainnya yang dibenarkan oleh syariat, bukan hasil curian atau rampasan. Makanya ada yang namanya akad milik Om, agar menjadi bukti kepemilikan sepenuhnya. Kalau budaknya punya suami nggak boleh lah Om, masa main nyosor aja. Pemikirannya coba jangan negatif-negatif terus lah. Dan saya minta dalil klaim Anda itu ya. Kan kata Om Gracia sendiri kita tidak boleh memfitnah Islam. Kalau nggak ada dasar berarti Om jatuhnya fitnah loh. Apakah benar dalam Kristen tidak boleh menggauli budak seperti kata Gracia? Mari kita cek. Bilangan 31 ayat 17-18 yang berbunyi, maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Nah, pada ayat ini Kristen juga membenarkan tindakan menggauli budak rampasan perang, karena pada ayat di atas hanya wanita perawan saja yang boleh diambil. Pertanyaannya, lalu untuk apa perempuan-perempuan perawan tersebut dibiarkan hidup dan diambil sebagai rampasan perang jika bukan untuk digauli? Mungkin Kristiani akan beranggapan bahwa perempuan tersebut hanya akan dijadikan budak saja tanpa digauli oleh tuannya. Maka jika memang demikian, tentunya yang sudah menikah juga harus dibiarkan hidup. Kalau hanya untuk menjadikan budak, ini adalah logika sederhana yang mudah untuk dimengerti Om. Berikutnya Lukas 12 ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Nah, kita bisa lihat dalam konteks ayat tadi, budak yang tidak melakukan kehendak tuannya akan menerima pukulan. Apa saja kehendak tuannya? Salah satunya ya pasti menggauli juga.
Berikutnya 1 Tawarik 1 ayat 32 yang berbunyi, keturunan Kentura, gundik Abraham, perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishibak, dan Su'ah. Anak-anak Yoksan ialah Sheba dan Dedan. Lah om, ini ada juga loh ayat tentang Ummu Walad alias budak wanita yang melahirkan anak tuannya. Terus gimana nih bang? Katanya nggak sama, katanya dalam ajaran Kristen nggak ada. Padahal ada tuh ada. Berikutnya, menikahi anak di bawah umur dalam ajaran Islam boleh, dalam ajaran Kristen tidak boleh. Sekarang saya tanya dulu om, bisa tunjukkan tidak di dalam Bible usia berapa wanita yang boleh dinikahi? Usia berapa om? Kalau tidak ada, berarti Om Gracia lagi ngadi-ngadi. Orang di mana-mana kalau mau mengkritik itu harus punya dasar atau alasan, apalagi tentang ajaran. Oh, mobilnya Esa jelek, nggak bagus. Ngatain mobil orang nggak bagus, ternyata dia sendiri nggak punya mobil. Dan topik ini juga sudah saya bahas di video terdahulu ya. Saya cuma mengambil inti tuduhan Gracia. Poin berikutnya mengenai Nabi Muhammad SAW yang menikahi mantan istri anak angkatnya. Lagi-lagi klaim dari Om Gracia ini tidak berdasar karena di dalam Alkitabnya sendiri tidak ada larangan untuk menikahi mantan istri anak angkat. Coba tagih ke Gracia atau seluruh apologet Kristen lainnya. Suruh tunjukin ayat dalam Bibelnya perintah larangan menikahi anak angkat dengan tegas. Sampai lebaran marmut juga nggak akan mereka temukan. Yang perlu kita pahami, Rasulullah melakukan hal tersebut atas perintah Allah, bertujuan agar kita memahami dan mengetahui bahwa dalam hal konsep anak angkat sama sekali tidak memiliki hubungan darah, sehingga istri dari anak angkat boleh dinikahi. Ini juga mempertegas kedudukan antara anak kandung dengan anak angkat. Dan topik ini juga pernah saya bahas dalam video saya yang terdahulu ya. Nah, dari semua itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa Gracia ini sama sekali belum memahami terhadap apa yang dia bahas mengenai Islamologi. Sangat-sangat mengecewakan. Belajar lagi lah om menjadi seorang apologet biar tidak menabok keyakinan sendiri. Memahami Bible itu mudah bukan? Bukan. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah otak orang bodoh itu seperti segitiga bermuda. Informasi yang masuk dan kemudian info tidak ditemukan lagi. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.